Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya para tuntas yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Pemirsa, saat ini saya sudah berada dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, tepatnya di ruang Nasdem Provinsi Jawa Barat. Dan sudah ada ketiga narasumber istimewa saya dalam kesempatan kali ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan. Di sebelah saya ada Bapak Rajif sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW Nasdem Jabar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Rajif ada Pak Sabil Akbar. Beliau adalah pimpinan dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Sehat. Lihat ini dengan begitu banyaknya agenda DPRD saat ini ya Pak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama Bandung TV. Dan di samping Pak Sabil ada Bapak Diki Permana. Beliau adalah Wakil Ketua Nasdem Jawa Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Terima kasih Bapak sudah bergabung sama kami. Dan pemirsa, terkait dengan perbincangan kita dalam kesempatan kali ini pada tahun 2024 mendatang, ini merupakan event nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja pada bulan Februari tepatnya Pak ya, 2024 ini kita akan memulai pemilihan. Dan tentu saja sudah dari tahun 2022 ini banyak sekali partai-partai politik yang sudah mempersiapkan diri. Langsung saja saya akan berbincang mungkin ke Pak Sabil terlebih dahulu. Ini terkait dengan persiapan 2024 mendatang Pak. Mungkin Pak Sabil, Pak Rajif dan juga Pak Diki bisa menjawabnya. Banyak sekali kita sudah mulai melihat ya Pak, ini pimpinan ketua umum partai sudah melihat siapakah yang akan mewakili partai dari masing-masing. Kalau misalnya dari Jawa Barat sendiri Pak, seperti apa sih persiapannya? Ya, yang pertama tentu kita secara struktur partai membenahi dari mulai tingkat ranting sampai tingkat atas, dan itu menjadi salah satu tolak ukur barometer partai. Karena tujuan untuk 2024 sendiri ditentukan bukan dari sejauh mana kita konsolidasi, tetapi sejauh mana kita membentuk sebuah struktur, dan disitulah menjadi salah satu tolak ukur bahwa tujuan di 2024 ini akan menjadi sebuah harapan kemenangan tentunya bagi Partai Nasdem. Oke, kalau Pak Raju sendiri seperti apa melihatnya Pak tahun 2024 mendatang? Ya. Tapi politik udah mulai panas ya Pak ya? Percikan api udah ada? Politik panas-panas dingin. Panas-panas dingin ya. Khususnya di Jawa Barat kan Nasdem memang ditargetkan untuk jadi pemenang. Ketika Nasdem menang di Jawa Barat ya otomatis di nasional pasti akan bertambah. Itu ya. Banyak kan caleg-caleg dari Nasdem, anggota-anggota Partai Nasdem sudah melakukan kegiatan-kegiatan politik. Ya, kegiatan politik dicampur dengan kegiatan sosial sesuai dengan perintah ketua umum kami. Oke. Kalau misalnya Pak Diki ini sebagai wakil ketua, seperti apa Pak Bapak melihatnya? Saat ini kita ingin merubah opini di masyarakat bahwa partai politik ini hanya datang ke masyarakat seperti orang hajatan 5 tahun sekali. Sesuai dengan gerakan perubahan Nasdem, kita ingin merubah opini yang kurang baik di masyarakat, bagaimana partai politik beserta struktur dan calonnya bisa turun ke masyarakat jauh-jauh hari, agar masyarakat tidak hanya lagi diberikan janji-janji, dan sesuai dengan arahan ketua umum kita beserta ketua DPW kita, bagaimana Partai Nasdem bisa membantu menyelesaikan solusi atau bergotong royong menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat perkembangannya, ini merupakan apa ya? Kalau misalnya tadi seperti Pak Rajif bilang, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, jadi merupakan barometer juga nih. Untuk kalau misalnya di Jawa Barat menang, ya otomatis lah, mungkin bisa mendongkrak juga untuk di nasionalnya. Tapi program-program kerja juga pasti dibutuhkan ya Pak ya. Iya. Apa nih yang memang benar-benar bisa membuat apa ya Nasdem? Karena semuanya kan sedang menaikkan citra masing-masing partai Ya, Pak. Jadi kita harus melihat juga seperti apa nih. Ya kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial, bertemu dengan masyarakat. Masyarakat itu udah pinter. Benar. Salah kalau partai atau anggota partai atau calon legislatif memikirkan nanti aja kita main di ujung. Kita bayar aja. Menurut saya ada yang kayak gitu ya Pak? Banyak. Orang-orang yang berpikir begitu itu justru merendahkan masyarakat. Menurut saya begitu. Jadi kita bangun aja emosional ke masyarakat. Ketemu masyarakat seneng, ketemu aja ngobrol, nggak usah bawa apa-apa juga seneng. Apalagi kalau kita kasih sembako, kita kasih bantuan, politiknya dapat, berkahnya dapat, partainya disebar. Tapi kalau misalnya melihat Pak, ini kan yang namanya belusukan ya, atau mungkin ini memang
dulu menjadi trennya Pak Jokowi juga, tapi akhirnya semuanya diikuti gitu karena mau tidak mau membangun emosi masyarakat ini kan bukan hanya dengan sekali dua kali pertemuan pas saat pilkada atau sebelumnya. Betul. Tapi kan memang kita harus memaintain bagaimana nanti mungkin konstituen dalam dapil kita ini agar terus bisa mengenal kita pribadi dari masing-masing pewakilnya nanti. Seperti apa Pak? Apa yang harus memang benar-benar diperhatikan untuk benar-benar menjalin emosional dengan untuk menjalin emosional kan di luar kita mendatangi masyarakat. Misalnya saya maju nih di Jabar 2. Saya kan punya koordinator. Mulai dari koordinator camat, ya kan, desa sampai tingkat RT dan RW. Mereka kan kepanjangan tangan dari kita. Nah, di situ kan dia terus bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan kita. Kita pun kalau kita hari ini tidak sempat datang, kita bisa menyalurkan lewat mereka ketika ada bantuan, ketika ada pesan. Gitu kan ya. Terus hubungan komunikasi aja. Yang penting masyarakat tuh komunikasi. Jangan salahkan masyarakat ketika kita cuma datang ke ada perlunya, ada kebutuhannya, nanti dia hukum. Apa hukumannya? Nggak dipilih lagi nanti. Nggak ada anggota DPR pengen satu kali. Iya. Masih pengen lanjut. Kayak Pak Sabil, nanti dia pengen jadi gubernur. Nah dia terus itu merawat itu. Iya kan? Nah, tapi permasalahan yang memang saat ini menjadi kendala di lapangan seperti apa sih Pak? Kendala di lapangan banyak lah. Kalau saya saat ini turun ke masyarakat banyak iya Pak. Bapak pernah ketemu nggak sama anggota DPR? Nggak pernah. Bahkan ya kita tidak Nasdem tidak munafik ya. Bahkan anggota partai kita sendiri pun banyak juga ya tidak dikenal. Itu juga salah satu cobaan atau ujian kita untuk meyakinkan enggak nih Nasdem nggak begini. Nasdem tuh sebenarnya begini, ini mungkin personalnya. Nah itu kan dampak negatif terhadap partai yang dibuat oleh oknum kader sendiri juga ada. Kalau Pak Sabil melihatnya seperti apa Pak? Apalagi untuk saat ini banyak sekali masyarakat yang memang memandang sebelah mata terkait dengan para wakil rakyat ini Pak. Jadi kalau berbicara masalah kepedulian melalui sikap kemanusiaan, Nasdem dibangun ketika adanya mulai mungkin pertama saya ngejabat di DPR itu adanya COVID ya. Jadi pas masa saya dilantik 2019 terjadi sebuah krisis global kan. Benar. Alam yaitu COVID yang kita ketahui. Di situ Nasdem menjadi salah satu partai yang secara lokomotif ke depan memberikan sebuah kontribusi secara kemanusiaan adanya vaksin gratis. Dan itu kita distribusikan ke seluruh DPD atau kabupaten kota seluruh Jawa Barat. Bukan hanya itu, kita juga memberikan fasilitas seperti vaksin di hotel. Dan setelah itu kita justru kalau di dapil saya sendiri, saya menganggarkan secara pribadi memberikan sebuah sembako semua yang divaksin. Jadi kalau ada di satu rumah yang divaksin 5 orang, semuanya itu kita kasih sembako gitu. Jadi udah vaksinnya gratis, sembakonya gratis, dan dikasih juga tempat aula gedung serbaguna yang sangat nyaman. Jadi kepedulian itu kita hadir bukan hanya 5 tahun sekali, justru kita ngebangun juga bukan hanya dari campur tangan dari anggaran pemerintah, tetapi melalui kos pribadi secara kemandirian partai kader-kader sendiri. Jadi memang bukan hanya dari uang negara ya Pak ya, tapi memang uang pribadi yang bergerak. Pak Diki seperti apa Pak kalau misalnya Bapak terjun ke lapangan, apa yang menjadi permasalahan? Saat ini ketika saya lihat kondisi di masyarakat, bagaimana kita mau dipilih kalau kita tidak disuka? Bagaimana kita mau disuka kalau kita tidak dikenal? Oleh karena itu, arahan dari Ketua DPW kita agar seluruh kader Nasdem, khususnya Jawa Barat, dari jauh-jauh hari segera turun ke masyarakat dengan memberikan bukti-bukti kegiatan sosial yang bermanfaat di masyarakat, baik dalam hal sekecil apapun juga. Seperti tadi Kang Sabil dan Kang Rajif juga sampaikan, salah satu contohnya, Partai Nasdem ini salah satu partai yang identik paling banyak melakukan vaksinasi sesuai dengan arahan pemerintah dalam membantu mempercepat masalah pandemi ini, dan semoga tahun ini pemerintah mengumumkan kita akan beralih ke endemi sehingga masyarakat juga bisa beraktivitas dan berkegiatan normal kembali, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan di masyarakat yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para kader Nasdem sampai di tingkat DPRT, dan kita sama-sama turun sampai ke tingkat DPRT untuk memastikan kesiapan DPRT kita untuk menghadapi pemilu. Jadi
bagaimana mesin partai ini kita panaskan dari jauh hari. Karena kita ingin menjadi pemenang di 2024. Oke, itu yang memang menjadi harapan kita sebenarnya. Tapi untuk tahun 2024 mendatang kita tidak bisa memakai cara-cara konvensional, Pak. Apalagi 2024 mendatang tuh banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya mempunyai hak untuk memberikan suara mereka. Tentu saja kan pendekatannya tidak seperti biasanya gitu ya. Ini kan anak-anak milenial ini kan memang susah-susah gampang Pak untuk didekati. Nah, ini mungkin cara-cara Bapak seperti apa, tapi kita harus jeda pariwara terlebih dahulu. Jadi tetap bersama kami Bapak dan juga pemirsa tetap bersama kami dalam Adikarya Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Farah Mumtaz dalam talk show Adikarya Parlemen. Langsung saja kita akan lanjutkan, ini terkait dengan persiapan dari bapak-bapak ini untuk menjelang 2024 mendatang. Namun kalau misalnya tadi Pak Rajiv bilang akan ke DPR RI, Bapak mau jadi eksekutif ya Pak? Jadi 2003 berapa? 32? Enggak, 29 tambah 5 tahun kan 10 tahun dulu Pak Kang Saan. Baru tambah lagi. Pak Diki Sabi. ke DPR RI. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kan saya pengen tahu juga sebelumnya, apa Bapak baru gabung ke Nasdem ini Nasdem langsung partai pertama ya Pak ya? Ya, jadi Rumah saya pertama? 2017 saya pertama kali mendaftarkan diri di partai politik dan Oh, bukannya dilamar Pak? Mendaftarkan ya? Enggak. Oke, siap. Teruskan. Dan kebetulan saya melihat saya jatuh hatinya hanya kepada Partai Nasdem karena melihat visi misi dari ketua umum kita dan struktur serta kaderisasinya sangat baik dan keharmonisan seluruh kader secara nasional pun tanpa ada tebang pilih. Bahkan kita di Nasdem ada istilah panggilan kakak. Sebelumnya Bapak sebagai apa? Sebelumnya saya nyawira swastanya. Apa Pak yang membuat Bapak akhirnya tertarik dengan dunia politik? Dulu saya paling nggak suka dengan anggota dewan. Dengan kearoganannya. Itu rata-rata masyarakat seperti itu ya Pak ya? Terus namun itu menjadi pemikiran dan tantangan buat saya kalau kita ingin merubah sesuatu yang kurang baik, ya kan? Apalagi ini menyangkut dengan kepemerintahan, maka harus kita masuk ke dalam sistemnya. Kalau kita tidak masuk ke dalam sistem, masa hari ini kita masih mau demo-demo di jalan, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam sistem? Oleh karena itu, melalui partai politik lah kita mencoba untuk menjadi kadernya. Jangan berbicara kita untuk menjadi wakil rakyat atau apa, minimal menjadi kadernya dulu untuk kita belajar bagaimana berpolitik yang baik, berpolitik yang santun. Apalagi ketua umum kita menyarankan berpolitiklah dengan tawa, riang, dan canda. Wow, tawa, riang, dan canda. Kalau dukungan keluarga seperti apa Pak? Insya Allah mendukung selama itu buat tujuan yang baik dan bagaimana kita mau berbuat yang baik kepada masyarakat. Kalau kita bisa lebih dalam skup yang lebih luas dengan kita masuk ke dalam sistem, dan saya melihat banyak sekali generasi muda milenial yang memang mempunyai kelebihan di akademisi ataupun kelebihan yang lain, namun mereka tidak mempunyai peluang untuk bisa masuk di dalam parlemen atau legislatif karena mereka sangat khawatir sekali dengan yang namanya kos politiknya terlalu tinggi. Nah, ini yang juga kita ingin sosialisasikan ke masyarakat sesuai dengan tagline kita, politik tanpa mahar. Bagaimana para generasi milenial ini bisa ikut di dalam partai politik, menjadi wakil rakyat ke depannya, dan ada kaderisasi juga untuk para anggota parlemen atau anggota legislatif. Ya kalau boleh yang sudah berumur 60 ke atas, sudahlah jangan maju lagi, masih banyak gitu. Biarkan yang muda yang masih banyak milenial kita dan para akademisi, praktisi yang sangat luar biasa lah, yang saya anggap sangat luar biasa mereka dengan ilmunya dan pengetahuannya. Namun mereka khawatir, takut gitu loh, karena kos politiknya terlalu tinggi. Nah, ini yang akan kita sosialisasikan bagaimana menghilangkan politik uang di masyarakat. Kebetulan Kota Bandung surveinya money politiknya cukup rendah.
karena tingkat perkotaan. Ya. Oke. Kalau misalnya Pak Rajif baru gabung di tahun 2020. Saya sama Nasdem itu berteman dulu. Oh, berteman dulu. Jadi saya Belum tidak langsung masuk pasangan. Oke. Saya berteman dengan semua Lingkupnya, lingkup circle-nya Nasdem. Circle Nasdem yang mungkin hari ini hampir 80% teman-teman saya itu pimpinan di DPP. Saya ikut kegiatannya sampai akhirnya baru saya mau. Dulu saya sering ikut tuh acara-acara Nasdem. Nggak pernah saya mau pakai baju Nasdem karena saya mau lihat dulu. Oh, ternyata memang Nasdem. Iya, beberapa kali kalau bisa acara Nasdem juga saya pernah ini partai melihat muka-muka Bapak. Partai yang terbuka, ya kan? Jadi siapa aja bisa menjadi something ketika memang dia punya kompetensi, punya kemampuan. Jadi tidak harus anaknya siapa, ininya gimana, nggak ada. Siapapun bisa. Ada Caniago tuh, cacing bisa jadi nago. Nah itu di Nasdem tuh bisa tuh. Cacing jadi nago bisa gitu. Karena dia terbuka, mau kader yang paling bawah pun ketemu ketua umum sangat mudah. Nggak ada. Mungkin partai lain mau ketemu ketua umumnya aja harus menyurat dulu. Bahkan ada sahabat saya di salah satu partai sepupuan, hari ini udah pindah ke Nasdem, sepupuan nih sama ketua umumnya. Nah, itu mau ketemu sepupunya yang anggota fraksi, pimpinan fraksi di DPR RI aja tuh nggak bisa. Bayangin nggak, sepupu mau ketemu sepupu nggak bisa. Terus gimana cara koordinasinya dong, Pak? Ya itu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Lalu, ini berteman dulu, mau bilang, melihat, evaluasi. Melihat psikologis memang terbuka, ya, bisa punya kesempatan untuk siapa aja, dia tidak melihat umur, tidak melihat latar belakang. Berarti garis besar Bapak itu. Jadi siapa aja bisa menjadi sesuatu ketika memang kita punya kompetensi. Tapi bagaimana dengan dukungan keluarga? Dukungan keluarga mah dukung-dukungan. Apapun selama itu yang terbaik kan. Apalagi untuk melayani masyarakat pasti dukung. Kita cari amal aja. Masya Allah. Lalu kita mulai melihat, Pak. Ini persiapan ya 2023 ini sudah menjelang akhir lah Pak gitu ya. 2022 ini sudah menjelang akhir, 2023 ini udah pasti tambah ngebut lagi. Sekarang udah mulai jalan cepat dan tambah ngebut. Tentu saja kan banyak nih Pak mungkin dari Bapak metode-metode tertentu gitu untuk menarik khususnya kaum muda. Apalagi nanti 2024 banyak sekali nih. Seperti apa sih Pak kalau dari Nasdem sendiri untuk menarik kaum milenial? Kaum milenial di Jawa Barat ini kan udah cukup banyak ya. Saya lihat saya ke DPW Jabar nih 2018 dibandingin hari 2022 kan banyak banget. Tandanya satu aja, udah banyak cewek-cewek muda cantik. Itu udah banyak tuh milenial. Dulu nggak ada, di DPW tuh orang tua semuanya. Itu realitanya tuh. Nah sekarang udah banyak tuh. Adik-adik kita, mereka yang mau belajar, ngikut kegiatan. Nah itu tandanya berarti kaum milenial sudah banyak. Kan di Jawa Barat kelihatan banyak ceweknya kan. Oh, berarti kalau di kantor banyak cewek udah banyak tuh milenial ya. Iya kan? Tapi memang kalau misalnya saya lihat banyak sekali dari partai-partai politik yang akhirnya mempunyai yang khusus anak-anak mudanya ya Pak ya. Ya sekarang ada kan di Nasdem kan ada ketua DPP bilang milenial ada. Bahkan di DPP ada, di DPW ada. Ada, jadi memang program-program kerjanya pasti beda ya Pak ya dibandingkan dengan memang kalau misalnya kita biasa yang mungkin target kita siapa pasti beda dong Pak pendekatan ininya. Kan memang kan generasi Z adalah di 2024 itu sangat menentukan. Salah satu lumbung suara nanti di 2024 itu ya generasi Z. Makanya Nasdem dari jauh-jauh hari dari 2019 sudah ada tuh ketua DPP milenial. Kalau dari Pak Sabil sendiri melihatnya seperti apa Pak? Ya. Ini nggak ke DPR RI dulu Pak? Ya, kalau saya kebetulan masih betah di provinsi. Kenapa ngomongin tahan napas? Enggak, karena kan masih banyak PR lama yang dikerjakan, dilakukan. Jadi untuk bisa berbuat masuk dalam bagian politik itu nggak harus kita dalam fase maju kemana itu. Udah berbuat mah mau itu di kabupaten, provinsi ataupun RI tetap tujuannya adalah membantu kan. Jadi kalau saya lihat masalah situasi 2024 saya yang mewakili era milenial karena di 2019 kan saya waktu itu dilantik usia 27 tahun. Jadi banyak memang tahapan-tahapan untuk ngambil segmentasi milenial itu dengan cara yang berbeda karena melihat secara era modernisasi juga melihat secara perkembangan kondisi kan
justru akan terjadi iklim-iklim yang berbeda. Jadi lebih kepada hubungan persahabatan, hubungan untuk bisa menggait kelompok satu sama lain, tidak lagi berpikir secara ortodok ke belakang masalah politik ini. Jadi sekarang masyarakat juga, baiknya tentu itu anak muda, banyak melihat bahwa untuk masuk dunia politik itu tidak harus lagi melihat usia tua atau muda. Karena saya mengatakan bahwa saya masuk dalam bagian dari politik itu supaya tahu sejauh mana apa yang dilakukan oleh DPR. Jadi kita tidak lagi berpersepsi bahwa DPR itu seperti ini jasnya gitu. Dan saya karena bagian dari DPR saat ini, saya mengetahui bahwa memang kebijakan itu ketika kita lakukan nggak mungkin kita putus secara hak prerogatif, tapi kan harus juga korum di antara praksi-praksi lain, dan disitulah secara saya mewakili anak muda, saya berpikir ada nilai-nilai lebih mungkin di sini untuk memperjuangkan itu, ada kebanggaan tersendiri aja gitu, untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi kehendak masyarakat, lalu itu dijadikan sebuah keputusan dalam kebijakan DPR. Oke, kalau misalnya Pak Diki seperti apa Pak? Ya, saya ingin mengajak para pemilih pemula yang saat ini jumlah pertumbuhan pemilih pemula di Indonesia ini cukup banyak dan cukup tinggi. Bagaimana mengajak mereka untuk bisa sama-sama kita masuk di dalam partai politik sehingga mereka bisa merealisasikan tujuannya, minimal dengan kita mengajak diskusi warung kopi sambil kita bersantai mendengarkan musik, atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan podcast ataupun ya banyaklah kegiatan di Karang Tarunanya juga, kan mungkin mereka akan lebih merasa dihargai gitu loh ketika ada satu partai politik yang bisa merangkul Karang Taruna ataupun para generasi muda milenialnya untuk sambil memberikan pendidikan politik kepada mereka bagaimana berpolitik yang baik dan santun, supaya mereka bisa merealisasikan cita-citanya. Karena kita butuh generasi milenial untuk meregenerasi para wakil rakyat yang nantinya kalau bisa ya sudah saling bergantian dengan generasi muda, agar selalu ada inovasi baru. Tapi kalau misalnya wakil rakyat ataupun juga ini kan memang tidak bisa dipisahkan juga dengan janji-janji politik ya Pak ya, yang memang masyarakat nih udah kadang banyak juga yang akhirnya nih janji pas 5 tahun sekali aja gitu loh. Musiman. Nah, seperti apa Bapak melihat menanggapi hal tersebut? Silakan Pak Jalajib, mungkin seperti apa janji politik. Kalau saya ketemu masyarakat, saya nggak pernah janji. Jadi saya cuma ngobrol. Lagi saya punya sembako, saya kasih sembako, saya nggak mau janji. Karena mereka udah jenuh dengan itu. Benar. Jadi saya nggak usah janji. Kalau memang takdirnya kita kepilih, ya kita bantu mereka. Udah kadarullah ya. Jadi kita berbuat aja. Kita ketemu masyarakat, saya lagi punya sembako, ya saya kasih sembako. Saya lagi punya permen, ya saya kasih permen. Itu aja, ngobrol aja, dan mereka tidak pernah minta apa-apa. Saya belum pernah tuh hari ini dimintain macam-macam sama masyarakat. Dengan kita datengin aja, dia udah Jadi biasanya apa sih Pak kalau bisa nongkrong kalau ketemu konstituen ya, ngobrol, diskusi. Saya lebih mengenalkan ke mereka tentang Nasdem. Nasdem ini politik tanpa mahar, dan itu memang udah terbukti. Udah banyak kepala daerah, bahkan presiden pun sekalipun ya Nasdem yang pertama dukung, dan itu tidak ada keluar apa-apa. Tapi Nasdem tanpa mahar itu benar-benar ada? Ya benar-benar ada. Tinggal ditanya dengan Ridwan Kamil, bayar nggak dia waktu dapat partai Nasdem untuk banyak pilgub? Karena coba memang tanya Pak Ridwan. Masih saya aja yang orang awam pun nggak tahu Pak, kalau ternyata memang ternyata tidak ada tanpa mahar. Itu boleh ditanya ke Pak RK. Tanpa mahar itu mungkin yang bisa menjadi salah satu perhatian juga dari masyarakat, karena memang dengan adanya mahar itu menjadi salah satu beban juga, untuk beban politik yang memang nantinya harus dibayar. Belum apa-apa udah harus berapa puluh miliar utang, kena tangkap KPK habis itu kan. Itu yang memang menjadi bahkan di Nasdem pun ketua umum kita untuk calon kepala daerah khususnya eksekutif yang mempunyai survei dan elektabilitas cukup baik, bukan hanya tanpa mahar, bahkan Partai Nasdem pun mensupport, langsung didukung penuh dan didukung fully support, dicarikan partai, dibiayain, nggak diminta apa-apa, dibohongin lagi. Itu Nasdem sering terjadi itu. Itu saya kayaknya tahu Bapak lagi ngomongin siapa. Baik,
ini mungkin bisa menjadi perhatian juga. Jadi memang yang penting adalah itu Pak, dengan janji tidak adanya janji-janji politik yang memang tentunya akan menjadi beban juga, bahkan akhirnya menjadi stigma negatif juga oleh di kalangan masyarakat. Ini sebelum kita closing Pak, mungkin ada juga yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Silakan mungkin dari Pak Diki terlebih dahulu. Untuk masyarakat khususnya Jawa Barat, kita berharap di pemilu nanti di tahun 2024 pada tanggal 14 Februari agar bisa menggunakan hak pilihnya dan jangan golput lagi, karena pemilu ini adalah pesta rakyat yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi amat sangat disayangkan kalau masih ada warga ataupun masyarakat yang tidak mempergunakan hak pilihnya, karena suatu suara itu bisa menentukan sesuai yang kita inginkan untuk perubahan yang lebih baik. Salam restorasi. Oke. Mas Abia silakan. Ya, saya mewakili generasi muda yang kebetulan dipercaya di dunia politik sebagai DPR. Saya ingin mengajak juga para generasi muda, milenial, bahwa kita jangan takut lagi untuk berpolitik. Karena untuk ikut berpolitik itu justru kita akan lebih tahu berpartisipasi secara dalam apa yang menjadi kehendak masyarakat, apa yang menjadi kondisi sesungguhnya terjadi di daerah masing-masing. Kita justru lebih mengetahui, karena saya di sini menjadi bagian dari politik, tentunya ingin mensupport kepada masyarakat, untuk anak-anak muda untuk bisa ikut bergabung, karena tidak lagi dipersepsikan politik itu kotor. Saya justru bisa dipercaya bukan karena kemenangan itu antara finansial atau latar belakang, tetapi lebih kepada Partai Nasdem ini memberikan ruang seluas-luasnya untuk siapapun untuk bisa membangun tujuan yang lebih baik lagi ke depan. Oke. Terima kasih. Ya, kalau saya mengajak masyarakat Jawa Barat untuk lebih pintar, lebih cerdas memilih calon presidennya. Jangan mau nanti dimanfaatkan dengan politik identitas buat capres-capresnya. Carilah partai yang benar-benar melayani masyarakat dengan hati, karena saya yakin masyarakat itu kan punya feeling, punya hati. Mereka lebih bisa memilih itu. Jangan pernah mau dibayar, karena sesungguhnya ketika kita menerima duit dari calon itu adalah merendahkan diri kita sendiri. Dan itu merendahkan demokrasi di Indonesia. Tentu saja ini masih ada waktu banyak sekali, lumayan ya Pak. Kalau misalnya untuk Pak ini mungkin yang memang sebagai bapak-bapak mungkin waktunya tinggal sedikit, tapi masyarakat masih mempunyai waktu hampir 2 tahun kurang, 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk benar-benar bisa melihat secara langsung, mengevaluasi dan bisa memilih juga nantinya pada tahun 2024 mendatang. Pilihlah dengan hati nurani, tentu saja untuk perubahan yang lebih baik lagi ya Pak Diki ya. Baik Pak Diki, Pak Sabil dan juga Pak Rajiv, terima kasih sudah bergabung dan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Bandung TV, dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian dari Anda. Akhir kata saya Farah Pumtar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Nuhun.